Baiklah, untuk subuh hari ini yang akan mengisi tausiah program Subuh Akbar kita adalah Pak Ustadz Boyudin. Beliau telah berada di tengah-tengah kita. Semoga apa yang disampaikan nanti akan menambah hasanah keilmuan kita tentang iman dan Islam. Baiklah, waktunya kepada Pak Boyudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa tawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cukup sejuk ini, Allah masih berikan taufik dan hidayah kepada diri kita semua. Sehingga kita sama-sama bisa sujud di hadapan Allah sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, kita bisa amal agama ini bukan atas kekuatan yang ada dalam diri kita ini, bukan. Karena kalau dilihat dari kekuatan, masih banyak orang-orang yang lebih kuat lagi daripada kita. Juga bukan karena keilmuan yang ada dalam diri kita ini, bukan. Kalau dilihat dari keilmuan, masih banyak orang-orang yang lebih pandai lagi daripada kita. Juga bukan karena kekayaan yang ada dalam diri kita ini, bukan. Mun dilihat dari kekayaan, masih banyak orang-orang yang lebih kaya lagi daripada kita. Juga bukan karena rumah kita ini dekat dengan masjid. Mun dilihat dari dekatnya, mungkin masih banyak orang-orang yang lebih dekat lagi daripada kita rumahnya. Kita bisa amal agama ini betul-betul karena taufik dan hidayah. Tanpa ada taufik dan hidayah, hadirin yang mulia, maka agama ini hanya diketahui saja. Banyak orang tahu, banyak orang mendengar di subuh hari ini suara azan. Di mana-mana setiap masjid ada azan subuh. Tapi banyak orang hanya sebatas, oh itu dengar, saya tahu bahwa ini adalah ada azan subuh. Tapi tidak ada mampu untuk memberungkal, menyingkapkan selimutnya yang se-on ataupun 2 on saja. Tidak mampu. Karena apa? Karena taufik dan hidayah tidak ada dalam dirinya. Maka kita sangat bersyukur sekali hadirin taala, kita ini bisa diberi kekuatan, diberi istiqomah dalam sama-sama sujud di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia ini yaitu perkara iman. Apabila iman kita baik,
maka amal kita akan baik. Suasana dan keadaan kita akan baik. Rumah tangganya akan menjadi baik. Bahkan akan tercipta baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Masyarakatnya pun akan menjadi baik. Negaranya akan menjadi baik. Bahkan akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lautan akan menjadi baik. Daratan akan menjadi baik. Langit akan menjadi baik sehingga akan turun keberkahan dari langit dan bumi. Namun apabila iman manusia ini rusak, maka amalnya akan rusak. Pendengarannya senang mendengar perkara-perkara yang rusak. Pembicaraannya senang membicarakan perkara-perkara yang rusak. Penglihatannya senang penglihatannya senang melihat perkara-perkara yang rusak. Aktivitas yang dari keluar jasadnya ini aktivitas yang merusak. Rumah tangganya akan jadi rusak. Masyarakatnya akan menjadi rusak. Negaranya pun akan menjadi rusak. Lautan, daratan, udara, semuanya akan menjadi rusak. Sehingga apa? Sehingga Allah akan turunkan bala dari langit dan bumi. Maka bagaimana agar iman kita ini baik? Maka hari demi hari kita bicara perkara-perkara yang baik. Bahwa Allah Khaliq, Allah yang menciptakan, Allah Malik, Allah yang melihara, Allah Razik, Allah yang memberi rezeki. Apabila tiga perkara ini, sifat tiga perkara yang ada dalam diri kita, maka akan menimbulkan sifat qanaah. Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mengetahui. Apabila tiga perkara ini ada dalam diri kita, maka akan menimbulkan sifat takwa. Hadirin yang mulia, Allah menciptakan makhluk dengan kodrat dan irodatnya. Makhluk ini tidak bisa memberikan manfaat atau madarat tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dunia ini sementara dan akhirat selama-lamanya. Kita hamba Allah, hidup di bumi Allah, pewaris kitabullah, dan kita akan kembali menghadap kepada Allah dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayat mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Bagaimana diri kita ini agar ada satu keyakinan, roh kita lepas dari jasad kita ini bisa mengucapkan kalimat iman, maka kalimat iman ini harus hari demi hari kita dakwahkan. Hari demi hari kita zikirkan dengan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, perbaikilah iman-iman kalian. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaiki iman-iman kami? Maka kata Rasulullah SAW, aktsiru qauli la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, perkara iman ini adalah perkara yang sangat penting, nikmat yang tertinggi, yaitu apa? Nikmat iman. Berapa nilai iman di dunia? Hadirin ta'ala, nilai iman di dunia dikatakan barang siapa yang menghancurkan Ka'bah, barang siapa yang menyakiti hati orang yang beriman, maka itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Jadi orang beriman di dunia ini sangat mulia sekali. Subhanallah.
Berapa nilai iman di akhirat? Dikatakan barang siapa kembali kepada Allah membawa iman yang sempurna sebesar debu atau lebih kecil lagi daripada debu atau lebih kecil sampai 3 kali atau lebih kecil lagi daripada debu, sempurna imannya, maka Allah akan ganti surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Iman sebesar debu di akhirat nilainya lebih besar daripada surga 10 kali lipat. Bagaimana kalau sebesar telur? Lebih besar lagi. Maka hendaklah semua para sahabat, semua para wali-wali Allah, mereka mendakwahkan iman, mendakwahkan kalimat iman ke seluruh alam. Abu Dzar Al-Ghifar, seorang kisah dari Al-Ghifar, ini kepingin jumpa kepada Rasulullah. Maka dari Al-Ghifar ini disuruh bertapuk, bersembunyi. Untuk menemui Rasulullah ini bersembunyi, karena waktu zaman itu masih sembunyi-sembunyi agama kita ini. Maka hendaklah setelah sampai ketemu Rasulullah SAW, maka Abu Dzar Al-Ghifar ini langsung mengucapkan kalimat syahadat. Yakin bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan Muhammad sebagai utusannya. Yakin 100%. Maka kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, keislamanmu ini jangan kamu nampakkan. Saat itu nanti kalau Islam sudah jaya, boleh kamu nampakkan. Tapi karena ngejos semangat agar mereka ini, kawan-kawan mereka ini masuk Islam, maka dia di tengah lapang ini mengatakan asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan lantang. Didakwahkan ini agama dengan ucapkan kalimat syahadat dengan lantang. Maka hari itu juga langsung Abu Dzar ini kena tarbiyah. Yaitu apa? Ditangkap langsung diplasa habis-habisan ibaratnya. Maka ada Abu Bakar Siddiq ini melihat kerumunan ini, tidak tahu Abu Dzar, maka langsung di-stop oleh Abu Bakar Siddiq. Jangan, ini orang Ghifar. Ini orang Ghifar, nanti kalau kita berdagang ke negeri Syam melewati kampung Ghifar ini kita akan dicegat. Maka jangan, akhirnya dilepaskan. Hanya sama Abu Dzar diobati lagi, Abu Bakar Siddiq diobati, maka dalam 3 hari sembuh. Dia mengucapkan lagi, subhanallah. Itulah iman sahabat nih. Kekuatan iman sahabat nih betul-betul ditarbiyah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lain iman kita. Iman kita ini kena air hujan ini langsung ngedrop ibaratnya. Sejuk sedikit langsung ngedrop. Karena apa? Iman kita iman keturunan. Iman yang tidak pernah kena tarbiyah lampu. Allahu Akbar. Sehingga apa? Sehingga kalau iman kita ini keturunan, mohon maaf, ya seperti inilah kualitas ibadah kita. Allahu Akbar. Tapi kalau iman kita ini dimujahadai, mun basa Jawa iki ditirakati. Nah, ditirakati pasti kualitasnya akan naik. Subhanallah. Tapi kalau tidak ditirakati, iman kita ini ya seperti ini. Waktu rame, malu kada ada kawan nanti. Nanti ditanya ini, kalau datang akhirnya berangkat. Nah, lama tidak didatangi, senyap-senyap gitu. Nah, inilah iman kita ini, alhamdulillah. Tidak diusahakan. Dikatakan alhamdulillah iman ini ada 3 tingkatan. Yang pertama iman bil lisan. Iman hanya sebatas di lisannya ataupun di kartu-kartu identitas. Iman bil lisan sebatas di
kartu identitas ataupun hanya di lisannya saja, maka tidak akan mampu menghantarkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu iman bil musyahadah. Iman bil musyahadah ini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila melihat keajaiban-keajaiban. Sebagaimana imannya kaum Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa alaihissalam apa itu? Melemparkan tongkat dalam kerumunan diadu, maka semua ahli sihirnya Fir'aun ini melemparkan tali itu menjadi ular kecil-kecil. Namun penglihatan Nabi Musa ini hanya tali yang bergoyang-goyang saja. Tapi sekerumunan satu lapangan itu melihat itu betul-betul ular kecil-kecil. Maka Allah perintahkan kepada Musa, "Hai Musa, lemparkan tongkatmu." Maka setelah dilempar tongkat itu, betul-betul menjadi ular yang sangat besar. Bahkan sampai Nabi Musa itu ketakutan. Allah, sampai ketakutan. Sehingga ular yang kecil-kecil tadi ini dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka melihat kondisi seperti itu, kaum umat Nabi Musa ini langsung beriman kepada Allah Subhanallah. Karena melihat keajaiban musyahadah. Kemudian melihat lagi lari, kan dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun. Nabi Musa ini sama kaumnya lari, setelah lari sampailah ke lautan. Maka sampai ke lautan ini Nabi Musa alaihissalam ini menunggu perintah Allah lagi. Kaumnya ini dah bingung. "Hai Musa, kita akan tertangkap habisan, binasam kita." Maka Musa katakan, "Jangan gentar, jangan takut. Innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah ini bersama saya. Maka perintah Allah apa? "Hai Musa, pukullah lautan dengan tongkatmu." Maka lautan ini langsung terbelah menjadi 12 jalan. Bahkan dikatakan 12 jalan ini adalah sama dengan 12 kabilah. Melihat seperti itu imannya semakin kuat lagi. Subhanallah. Sampai ke seberang lautan hadirin mulia, maka Raja Fir'aun bersama bala tentaranya yang melewati jalan tadi, maka langsung kembali menyatu lautan sehingga dia tenggelam di lautan merah. Dalam sejarah dalam Quran. Subhanallah. Maka alhamdulillah dalam beberapa hari, dalam beberapa bulan dikatakan tidak melihat keajaiban-keajaiban lagi. Waktu Nabi Musa berhalwat di Gua Tur, maka dikatakan sudah umatnya ini ditinggalkan begitu saja. Tidak lama meninggalkan itu 40 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 4 bulan. Maka alhamdulillah kembali kepada kaumnya lagi, maka kaumnya telah menembah Samiri, ya Allah. Maka iman bil musyahadah seperti ini tidak akan mampu menghantarkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman yang tertinggi yaitu iman bil mujahadah. Iman dengan mujahadah, dengan tirakatan untuk mendapatkan iman. Mujahadah ini Pak terdiri dari 5 huruf, mim, jim, ha, dal, ha. Mim mencari iman dengan malnya, dengan harta bendanya. Jim yaitu dengan jasadnya. Ha yaitu dengan hijrah. Dal yaitu dakwah. Ha yang terakhir akan menghasilkan hidayah. Maka iman bil mujahadah ini imannya para sahabat, para waliullah, orang-orang yang mendakwahkan ini agama ini akan dapat hidayah. Bahasa Jawa dapat wisik ing sang yang widi. Subhanallah. Kalau udah dapat wisik sang yang widi, itu apa namanya? Wisik itu pendengaran, bisikan-bisikan. Kamu harus begini, kamu harus begini, subhanallah. Maka kualitas amal agama ini akan dia rasa. Salat akan merasa nikmat.
baca Quran semakin nikmat, zikirnya akan nikmat, semuanya akan menikmat dalam amal agama. Tapi apabila imannya betul-betul berkualitas, kalau tidak berkualitas, ya jengklit, tidak ada perubahan sama sekali. Alhamdulillah. Padahal dalam sholat saja, alhamdulillah, apabila sholat kita ini betul-betul mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, dalam sholat itu bisa menyelesaikan masalah-masalah. Tapi kenapa dalam sholat kok malah banyak masalah, masih banyak masalah? Mungkin wudhu kita belum benar, istinja kita belum benar. Mungkin masih banyak makanan-makanan yang subhat yang masuk dalam diri kita. Sehingga apa? Dalam agama ini berat sekali dalam amalan. Dan alhamdulillah hari ini kita harus sudah mulai latihan, karena kita ini sudah di ujung akhir zaman. Kalau zaman sahabat akhir zaman, kita ini udah di ujung akhir zaman, atau dikatakan zaman fitnah. Ya, zaman fitnah ini macam-macam Pak, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Di mana-mana terjadi berbagai macam musibah-musibah. Ada virus datang, ada gunung meletus, ada tsunami, macam-macam Pak. Ada angin topan. Ini akhir zaman. Maka hendaklah sedikit demi sedikit kita hendak belajar meluangkan masa di dalam masjid. Masa ini 24 jam sehari semalam. Minimal di dalam masjid ini kita 2,5 jam di dalam masjid. Minimal untuk mengurangi kesenangan-kesenangan yang ada dalam rumah kita. Usahakan ini. Insyaallah Pak ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kepada diri kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kita, dan Allah Subhanahu wa taala ridho dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita kembali kepada Allah, mari kita sama-sama betul-betul perbaiki iman dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada diri kita semuanya, dan agama ini bisa kita amalkan secara sempurna. Kurang lebih mohon maaf. Kesempurnaan majelis kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.